Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Mungkin beberapa minggu lalu kita sudah ada berita duka di salah satu pesantren di Jawa Timur juga, Pak Kiai. Itu pesantren Khozini yang mana bangunan ambruk, Pak Kiai ya. Lalu juga baru kemarin mungkin tanggal 13 Oktober itu ada salah satu video mungkin yang viral yang ditayangkan di salah satu TV besar nasional yang kita sebut saja Trans 7 ya. Mengatakan bahwasannya kiai kaya raya lah, itu narasi-narasi yang mengerikan Pak. Ngasih amplop lah, terus santri jongkok lah. Itu juga mendapat banyak kecaman Pak. Bukan hanya santri Lirboyo-nya, ada GP Ansor juga, ada PBNU juga. Mungkin sahabat Banten Podcast juga tahu berita tersebut. Nah, Pak Kiai, sebelum kita membahas itu, kita mungkin bisa melihat salah satu tayangan videonya Pak Kiai ini, yang mungkin ditayangkan Trans 7 kemarin Pak Kiai ini. Ya. Kan ternyata yang ngesot itulah yang ngasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya. Nah, ini pakai salah satu videonya mungkin yang bisa kita bahas mereka ini. Mobil mewah katanya. Sampai sarung-sarung pun dibahas pakai. Iya. Berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Ini seperti kehabisan konten pakai. Iya. Kayak raya mah umatnya dikasih duit ya enggak. Tapi gimana ya dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Ini narasi-narasi yang mengerikan kalau menurut saya pakai. Padahal ini sudah menjadi kebiasaan pakai ya. Iya. Nah, oke. Nah, PKI dengan salah satu cuplikan video ini nih Pak Kiai ini. Pak Kiai melihat atau mendengar video pertama kali ini seperti apa tanggapan Pak Kiai sendiri nih? Ya. Pertama saya ingin menjelaskan dulu biar publik juga tahu ya. Karena memang ketika saya melihat tayangan itu luar biasa. Artinya luar biasa, narasinya itu semacam mendeskripsikan pimpinan pesantren, khususnya para masyayikh di Lirboyo ya. Tapi narasi ini kan walaupun yang disasar adalah Lirboyo, tapi sudah menyangkut lembaga pesantren salafiyah. Sensitif ya? Sensitif, sangat sensitif banget. Saya ingin sampaikan gini ya.
pada publik lah. Fakta sosial dan fakta politik itu, pesantren ini ada dua model. Ya. Ada kholaf, ada salaf. Ya. Nah, ada perbedaan yang menonjol. Saya tidak akan mengungkapkan soal apa sistem pendidikannya ya. Tetapi yang patut diketahui, Lirboyo itu ada salafinya. Ya. Di HM itu. Karena anak saya juga keluarga besar saya di situ pesantrennya. Narasi ngesot segala macam gitu. Narasi padahal kiainya kaya. Oh iya, kiai itu kaya. Kaya. Dan kekayaannya itu bukan dari pemerintah, bukan dapat korupsi, bukan dapat apa. Dan ketika para kiai itu ada yang ngasih uang, itu kiai nggak pernah minta. Jangankan pada orang lain, pada santrinya pun tidak pernah minta. Ya. Lalu kenapa mereka mau? Ya kemauan mereka bersedekah kok. Satu yang harus dicatat oleh yang ngebangun narasi di Trans 7 ya, agar tahu kalaupun mau bersedekah ke kiai, kenapa orang banyak ke kiai? Itu karena hasil sedekahnya itu digunakan untuk sabilillah. Ya. Jihad, apa? Mendidik. Nah, di pesantren-pesantren salaf semacam Lirboyo, apalagi di Banten itu pesantren salaf, itu para kiai itu kehidupannya aja tidak pernah dipikir. Tidak meminta upah, tidak ada yang kasih honor, apalagi negara, nggak ada. Tapi mereka secara ikhlas mendidik anak bangsa ini. Jadi lalu wah kiainya kaya. Sekali lagi saya katakan kiai itu kaya. Kalau nggak kaya mungkin nggak mau ngedidik anak-anak itu. Dari mana kekayaannya dia sendiri nggak pernah berpikir. Jadi jangan kaget kalau ada kiai mobilnya mewah. Itu bukan dapat beli. Ada orang yang sukarela, ikhlas, karena mungkin dia sangat mahabbah, lalu dia memberikan itu. Nah, narasi yang dibangun itu sungguh sangat melecehkan, merendahkan, dan saya curiga ini semacam ada mendiskreditkan pesantren. Makanya bermula dari apa? Pesantren Khozini itu ya, ambruk, lalu pemerintah mencoba mengaudit. Begini, dari dua model pesantren itu saya berjuang menyampaikan informasi ya sejak tahun 2010. Dua model pesantren ini, ada pesantren salaf khususnya. Pesantren salaf itu bangunannya itu murni dari masyarakat, walaupun mungkin ada yang, tapi kebanyakan karena mereka bermula dari tidak membangun fisik asramanya, bahkan berawal dari kepercayaan masyarakat menitipkan anaknya untuk dididik soal ilmu agama. Lalu karena lambat laun banyak, awalnya tuh masyarakat yang membangunkan pesantren, yang kemudian mewakafkan tanah, menghibahkan tanahnya, gitu. Dan terkadang justru santrinya juga ikut makan sama kiainya. Makanya adanya narasi yang seperti itu, ini sungguh menyakitkan. Sungguh pada akhirnya bukan hanya soal pesantren Lirboyo. Semuanya Pak ya. Oh iya, saya sendiri sangat dan amat tersinggung dan mengecam terhadap narasi yang ditayangkan oleh Trans 7 itu. Karena emang berawal mungkin dari narasi yang mengerikan, terus dari Al-Khozini sendiri itu pakai lalu mungkin mereka beranggapan pesantren itu harus di up lagi nih. Nah, akhirnya nyambunglah ke Lirboyo ini Pak Kiai ya. Kira-kira begitu. Mungkin kekurangan konten Pak Kiai. Karena kan sebenarnya kan harusnya kok kalau konten kreator kan harus riset dulu Pak Kiai, harus riset dulu. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Kalau saya Pak Kiai. Betul. Kalau saya lebih baik diam, kalau nggak tahu lebih baik diam aja. Betul. Termasuk pemerintah juga harus tahu.
Sehingga misalnya narasi harus ada IMB, ya kalau nggak bayar IMB-nya, ya, bahwa IMB itu keselamatan, iya, saya setuju itu. Mau nggak yang mengeluarkan IMB, tim-tim teknisnya ke lapangan ngawasin itu secara gratis? Saya agak-agak keselnya itu, jujur kesel, ya. Ya, pada yang akhirnya saya jelaskan juga, ingin saya jelaskan juga di kesempatan ini. Kiai itu 24 jam loh melayani masyarakat. Konsultasi hukum ke kiai itu gratis. Mulai dari orang kadang melahirkan susah gitu, lari ke kiai malam-malam, dilayani oleh kiai gratis. Padahal nggak ada hubungannya Pak Kiai ya? Nggak ada hubungan. Orang sakit, orang macam-macam. Ya. Bahkan konsultasi hukum untuk bantuan hukumnya. Bantuan hukumnya gratis. Jadi jangan macam-macam lah ngebangun narasi yang Masya Allah. Kan rakyat Indonesia juga sudah pintar Pak Kiai. Betul. Lalu soal apa santri merunduk pada kiainya, itu dari dulu adab, ya? Soal adab. Ya. Ya. Lebih baik mana sekarang? Kita perhatikan adab yang di luar pesantren kayak seperti itu. Makanya saya memilih mesantrenkan anak itu, ya, keluarga saya itu sekarang ini fi hadzal zaman ini soal moral. Dan saya tahu di Lirboyo itu luar biasa kalau begitu. Ini bukan soal apa namanya soal perbudakan. Termasuk di dalamnya santri ikut serta di dalam membantu ketika lagi ada pembangunan misalnya. Mereka itu sukarela. Saya dulu mesantren, sakit saya. Dalam kondisi sakit. Kiai saya almarhumullah Kiai Sanwani itu lagi ngebangun tempat saya sakit pun pengen kerja, sehingga saya jadi kuda narik pasir, narik batu, gerobak itu sukarela. Senang Pak Kiai malah. Sangat senang. Malah dikira mainan kali. Sangat senang. Kalau yang menarasikan itu kan mungkin pikirannya soal duit. Dan itu juga sampai hari ini anak-anak santri di pesantren Salafiyah itu seperti itu, Pak. Kalau zaman dulu sampai ke sawah kiai ikut. Bukan sekedar mencari berkah, tetapi ingin menyumbangkan karena tidak punya duit santri itu tenaga. Untuk apa? Karena yang dibangun ini adalah tempat pendidikan. Betul. Gitu loh. Nah, Pak Kiai ini kan maaf saya potong Pak Kiai. Ini kan sangat berapi-api lagi. Betul. Nih, Pak Kiai ini melihat cara media nasional saat ini nih melihat menggambar pesantren ini seperti apa sih sebenarnya Pak Kiai? Yang sejauh Pak Kiai tahu ya? Sangat mentah ya. Mereka sangat dangkal tentang mengetahui budaya di pesantren salaf model itu. Ini yang menarasikan di Trans 7 ini sangat dangkal. Menurut hemat saya ini kan ada tim editornya ya. Ya kenapa itu sampai lolos sensor kayak gitu? Jujur karena ini sudah menyinggung perasaan. Mendiskreditkan lembaga pendidikan pesantren. Mereka tahu nggak bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang tertua di Republik ini. Dan dari pesantren itu justru Indonesia itu lahir. Silahkan dibuka sejarahnya. Jadi kenapa saya agak berapi-api? Ini sebuah gambaran wajah Indonesia hari ini. Trans 7 itu kan TV nasional yang sudah lama. Gitu. Kenapa bisa terjadi ya? Apakah mudah dengan cara minta maaf kayak gitu? Makanya saya minta kepada pihak-pihak terkait selesaikan ini dengan tuntas. Seperti apa Pak Kiai contohnya nih? Harus apa yang dilakukan pihak Trans 7 selain meminta maaf tadi Pak Kiai? Ulaya kan sudah membangun, kan ini sudah ditonton oleh masyarakat banyak. Walaupun kejadian di Lirboyo sekali lagi. Tetapi ini persoalan lembaga pendidikan pesantren semodel Lirboyo. Tercoreng ya? Tercoreng. Apa ini ada unsur kesengajaan? Ya kan narasinya sangat meledek banget. Kayak sinetron suster ngesot lah. Itu bukan ngesot karena memang kiainya duduk. Iya kan? Kemerundukan itu bukan kayak apa semacam memperbudak orang, tidak. Santrinya yang memang beradab kayak begitu. Kenapa? Karena santri itu
rumah sadiri ya, lagi mengambil keberkahan karena ilmu dari sang kiai. Mereka sadar dan orang tua juga sadar. Iya. Tidak pernah memikirkan bagaimana apakah sang kiainya itu makan atau tidak keluarganya. Tapi mereka menyerahkan anak-anaknya untuk dididik ilmu agama. Yang sesungguhnya kewajiban utama mendidik anak itu adalah orang tua. Tapi karena orang tuanya tidak berkemampuan, maka diserahkan kepada pesantren. Ini yang harus diketahui. Dan mohon maaf, kebanyakan para kiai ngebangun pesantren itu di Salafiyah, itu hasil jerih payah kiai. Tadi ada yang sodako, dikemanakan? Bukan dugem, tetapi justru untuk membangun itu. Untuk belajar lagi. Belajar lagi. Jadi kembalinya orang sodako itu, kenapa mau sodako ke kiai? Ya karena dikembalikan, ditasarufkannya harta sodako orang lain itu kepada perjuangan pendidikan. Padahal ini kalau kita lihat tadi video tadi itu jongkok itu salah satu adab Pak Kiai ya? Adab. Dan kiainya nggak nyuruh kok. Bukan untuk tadi kayak ngasih amplop tuh feodal, bukan Pak Kiai ya? Bukan. Nggak ada feodal di situ. Nggak ada. Karena emang santrinya mengerti adab itu, mengerti adab. Belajar adab. Iya. Karena gini, menghormati orang yang terhadap guru dalam ajaran pesantren Salafiyah itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Guru itu orang lain, tapi mencurahkan pemikirannya, mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mendidik anak orang lain tanpa upah dan tidak pernah minta upah. Gitu. Ini Trans 7 harus tahu itu. Gitu. Dan bukan hanya Trans 7, pemerintah juga harus tahu itu. Iya. Berarti ini media nasional, media lokal ataupun pemerintah juga harus tahu mengenai hal ini Pak Kiai ya. Sangat harus. Nggak boleh disepelekan hal-hal seperti ini. Karena ini terkait sensitif banget Pak Kiai. Betul, makanya kan saya bilang sejak tahun 2010 itu berbicara konteks pesantren salaf. Ini bukan dalam kerangka mendikotomi dengan khalaf, bukan. Tapi pemerintah, negara ini harus tahu. Ada loh di negara ini yang tanpa pamrih, lembaga pendidikan yang dipimpin oleh kiai, tanpa pamrih, ikut dan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Asramanya, majelisnya itu dapat keringat sang kiai. Nggak ada tuh menyibukkan pemerintah, menuntut pemerintah soal saya harus dihonorin. Nggak ada. Lalu kemudian tanpa honor tidak mau ngajar santri, tidak ada. Ini yang negara juga harus ngerti. Makanya ketika berbicara misal soal IMB, soal apa, ini juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Difahami dulu secara holistik. Ya, baru bicara. Sekarang ini memang banyak orang bicara tapi nggak tahu ilmunya Pak Kiai. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu faktanya. Nah ini Pak Kiai, ini kan kalau kita kembali lagi tadi pesantren tadi, kalau dalam pandangan Islam ini kan media juga punya adab Pak Kiai, tentunya punya adab ya dalam mempublikkan sesuatu video atau narasi segala macam. Nah dalam pandangan Islam nih Pak Kiai, bagaimana seharusnya adab ketika seseorang ingin menampilkan atau membicarakan lembaga agama di ruang publik itu seperti apa seharusnya adabnya Pak Kiai? Ya, bukan hanya di soal agama ya. Adab itu kan sebuah menunjukkan bahwa kita ini manusia. Karena kalau yang tidak ada adab itu bukan manusia namanya. Apa Pak Kiai? Ya, kayak semacam kebo, kambing. Dia makan cing berdiri di tengah jalan juga ada masalah. Jadi apapun ketika menampilkan agama memang harus dengan adab, dan menampilkan apapun harus dengan adab. Karena itu tuntutan kita sebagai manusia. Jadi bukan tuntutan orang lain, tapi ketika kita mengenali diri kita sebagai manusia, maka mestinya kita memang bercermin diri dan menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang kalau kita sudah tahu betul. Kalau belum tahu, yang terbaik adalah dia. Ya mungkin Pak Kiai juga pasti tahu lah Lirboyo seperti apa Pak Kiai. Karena anaknya Pak Kiai kata tadi juga di sana Pak Kiai. Mungkin seharusnya ada anaknya Pak Kiai di sini Pak Kiai ya. Iya. Harusnya biar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah
emang seperti itu kiainya kan nggak mungkin Bang ya. Enggak. Jadi ya saya sendiri mengalami gitu Iya. ya. Pernah pesantren itu ketika disuruh kiai itu bangganya bukan. Bangga itu. Senakal-nakalnya santri di sana walaupun yang tidak pernah ngaji ketika disuruh kiainya, wah itu sangat bangga itu. Disuruh kerja apapun. Jadi nggak ada perbudakan itu. Karena adab itu di atas ilmu. Ya. Gitu. Lebih tinggi dari ilmu ya Bang ya. Ya, karena kalau ilmu tanpa akhlak, ya, itu akan dapat menghancurkan dunia ini. Saya ingin kasih contoh lah. Ya, orang yang beradab, ada bodoh lah tanpa ilmu. Paling kalau mencuri itu di masjid ya nuker sendal. Ya. Tapi kalau orang berilmu, pabrik sendal bisa dicuri. Iya. 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 Orang lain paling nyolong semen 1 sak, nyolong aspal 1 drum. Orang yang berilmu, wah berapa kilo? Iya benar. Habis aspal. Nah, pakai lanjut lagi pakai. Bagaimana nih? Kan ini kan udah menyebar luas video ini kan pakai ya. Udah kemana-mana, bahkan ya GP Ansor bersikap, mengecam, terus PBNU juga sama, terus alumni dari Lirboyo juga mengecam keras kan atas video yang ditayangkan di TV nasional ini. Nah, bagaimana masyarakat harusnya bersikap nih pakai antara membela pesantren dan tetap menjaga ketenangan agar tidak terjebak dalam amarah digital karena ada UU ITE takutnya melaporkan balik nantinya kan. Gimana pakai ini? Ya, saya yakin kalau kemarahan para santri atas pelecehan itu, karena ini narasinya kita lihat aja lah ya. Ini saya yakin ya, kalau di pesantren Salafi itu, apalagi saya tahu karakteristik santri Lirboyo itu, kemarahannya saya yakin bisa dilakukan dengan cara-cara yang santri. Itu santri, ya. Tetapi ungkapan-ungkapan kesal itu sudah wajar. Wajar karena kalau tidak ditanggapi secara serius, ini kan ada semacam pembunuhan karakter. Ada upaya-upaya pembunuhan karakter. Misalnya dengan narasi ngesot, dengan narasi kiai kok kaya yang seharusnya ngasih duit, gitu kan? Lah ini justru narasi yang harus dituntut. Makanya saya katakan pihak-pihak terkait, termasuk pengawasan terhadap penyiaran ini harus serius menangani masalah. Jurnalis hari ini, media hari ini, sehingga media itu terjaga terhadap tuduhan-tuduhan yang dapat merugikan bukan hanya Lirboyo, tapi juga masyarakat ini. Yang dirugikan bukan hanya Lirboyo, tetapi juga masyarakat dan lembaga pendidikan pesantren se-Indonesia. Nah, ini apa yang harus dilakukan KPI ini Pak Kiai? Ya menegur, memberikan sanksi bila perlu, kan gitu. Ya. Kan ini kan sudah menyangkut marwah pesantren yang sudah tercoreng Pak Kiai ya. Menyangkut marwah lembaga pendidikan pesantren. Ini jangan main-main ini. Ada undang-undang ITE di sana. Iya, betul. Ya. Kalau orang yang kemudian bersikap sekarang dengan luapan emosi misalnya terhadap Trans 7, misalnya dituntut, wah pasti kita juga marah. Karena kabarnya juga hari ini juga ada yang menggeruduk nih di kantor Trans 7 nih. Enggak apa-apa. Berarti emang protes, dengan cara meminta maaf tuh kurang Pak ya. Harus ada yang lebih. Mungkin apa kira-kira nih Pak kayak yang mungkin bisa diterima masyarakat meredam amarah dari masyarakat luas khususnya Pak terhadap peristiwa ini Pak? Harus ada sanksi terhadap apa? Terhadap personil yang membuat, yang mungkin yang membuat atau yang tim-tim lainnya gitu. Saya nggak paham soal itu. Ya, sebagai sebuah pertanggungjawaban moral. Kan gitu. Harus ada sanksi nih. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh media, pengelola media, pelaku, para jurnalis. Karena sebetulnya kalau kita telah hari ini orang bisa ngomong apa adanya di media medsos khususnya itu tanpa di sharing, langsung upload gitu. Tuduhan, fitnah dan lain-lain.
kalau negara ini tidak ada sanksi terhadap itu, artinya negara tidak melakukan upaya bagaimana membangun karakteristik bangsa. Artinya akan ada kejadian lagi bagi ya? Iya. Kalau ada sanksi tegas ya? Ya kan sekarang ini begitu, karena medsos dibiarkan liar, maka orang seenaknya menuduh sana sini tanpa bukti. Yang penting dia jadi gitu, dapat uang. Negara juga harus hadir di tengah-tengah ini. Kalau tidak ingin ambruk moral bangsa ini. Dan ingat, bangsa ini kan hancur manakala moral bangsanya sendiri hancur. Nah, Pak Kiai, bagaimana nih seharusnya idealnya nih hubungan antara media dan pesantren harusnya seperti apa dibangun, Pak Kiai? Ya, medianya mau tahu nggak soal pesantren? Ya kan? Datang ke pesantren, tabayun dulu, nanya dulu, ya kan? Kalau ini kan ngambil gambar dulu, ngambil video dulu, lalu ditayangkan dengan narasi yang semaunya. Nggak ada riset, nggak ada apa. Nggak ada riset, nggak ada apa gitu. Jadi gini ya, satu kecewa banget dengan proses ini. Sampai kemudian urusan pribadi, saya itu pernah dikasih sarung yang konon harganya itu di atas 5 juta. Kalau beli saya nggak mampu, tapi karena dikasih orang, ya, apa kemudian harus dicaci maki? Ini juga kan sudah menyentuh hal-hal yang sifatnya privasi banget. Jadi yang tersinggung itu bukan hanya persoalan menyinggung pribadi sang kiai, menyinggung keadaan Lirboyo, tetapi sekali lagi ini sebuah komunitas lembaga pendidikan yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu 50.000 lebih itu Lirboyo. Ya karena kalau kita ketahui sekarang kan zamannya media, Pak Kiai ya. Jadi pesantren juga butuh media, media juga butuh salah satunya pesantren gitu ya, Pak Kiai. Biar ini juga sebagai mencerahkan masyarakat yang belum tahu mungkin kan kehidupan pesantren seperti apa, terus bermedia yang baik juga seperti apa, juga itu kan harus diinfokan lagi. Nah, Pak Kiai, sebetulnya gini, pesantren itu butuh nggak butuh sama media? Butuh. Enggak bener enggak. Gitu Pak Kiai ya. Karena kita tidak mengiklankan untuk hal-hal yang sifatnya bisnis kok. Nggak ada. Yang butuh media itu yang promosi, ada keuntungan barangkali. Nggak ada. Ya? Enggak. Orang pesantren itu pure bagaimana menerima masyarakat yang datang dengan ikhlas dengan apa ada di pesantren semacam itu. Anaknya hanya ingin dididik. Dididik itu bukan hanya mempelajari pelajaran, tetapi juga membangun karakter. Jadi soal gotong royong, soal kemudian ada kiai merunduk, itu adalah pembangunan karakter. Gitu. Jadi orang-orang banyak yang nggak tahu itu. Iya. Orang ngiranya mungkin itu ya jadi babu. Ya, jadi karena kuli. mereka itu kan hidupnya di tengah-tengah yang liberal. Iya. Gitu. Iya, betul. Yang menarasikan itu kan tidak pernah tahu tentang bagaimana membangun karakter akhlak. Iya. Mungkin sekolah tapi nggak tahu. Sekolah gitu. Kalau nggak sekolah nggak mungkin kan jadi. Iya. Nah, Pak Kiai, bagaimana nih pesantren bisa memanfaatkan media untuk berdakwah dan menunjukkan wajah Islam yang damai tanpa kehilangan ruh tradisinya? Sekarang alhamdulillah pesantren itu kan dengan ada medsos dia ngebangun kekuatan media, dan yang disajikan itu kayak misalnya tampilan-tampilan Gus Baha, ya kan? Itu sudah menunjukkan satu untuk kita bisa belajar dari situ. Ya seperti itulah gitu. Jadi pesantren itu butuh media hanya untuk dakwah, bukan untuk promosi. Finansial ya, bukan. Nah, Pak Kiai, mungkin ini pertanyaan selanjutnya mungkin karena mengingat waktu juga Pak Kiai ya. Mungkin apa nih pesan Pak Kiai Matin kepada para jurnalis khususnya Banten Podcast juga sebagai media lokal dan insan media agar bisa lebih berhati-hati ketika menyoroti lembaga keagamaan khususnya pesantren tadi Pak Kiai. Pertama kan pers ya, khususnya insan pers itu punya tanggung jawab melakukan edukasi. Jadi media itu bukanlah satu alat yang serampangan, tetapi di situ ada kode etik, ya kan?
ketika melanggar kode etik tentu ada sanksi. Ya. Makanya saya katakan pihak-pihak yang berkepentingan atas tayangan Trans 7 ini harus bergerak cepat. Gitu. Agar tidak makin Agar panas bagainya. tidak makin panas dan kemudian juga tidak kemana-mana. Kalau saya sih yakin kalau santri Lirboyo itu manut sama kiainya. Ya. Gitu. Kalau mau melakukan perlawanan, bukan hanya Banyak Lirboyo mungkin bagai. Lirboyo. Tapi kita tidak ingin Ya. itu. Tetapi kalau tidak diingatkan pihak-pihak yang terkait ini, termasuk pemerintah, gitu kan, kehadiran negara dalam melindungi pesantren ini, nah ini juga akan menjadi presiden buruk di masa yang akan datang. Betul, pakai. Jadi utamakan objektif lah, Ya. gitu. Nah, ini terakhir nih Pak Kiai. Ya. Sebagai penutup, apa nasihat Pak Kiai Matin bagi santri, masyarakat agar tidak mudah tersulut emosi, tapi tetap cerdas dan bijak menghadapi berita-berita seperti ini Pak Kiai ini? Tabayun. Makanya ketika saya dikirim itu, menerima itu, membuka, saya tabayun. Benar nggak kejadiannya seperti ini? Oh ternyata benar. Benar. Udah benar, ya kita juga perlu meluruskan, kan gitu. Makanya saya minta tuh Trans 7 itu meminta maaf di seluruh media bahwa ada kekeliruan di sana, ada kesalahan yang memang fatal yang dilakukan oleh nggak tahu siapa Trans 7-nya itu kan begitu, sehingga masyarakat jadi adem. Dan bukan hanya minta maaf ke Lirboyo, mungkin harus seluruh ini elemen Pak Kiai ya. Betul kan, itu kan Lirboyo itu yang menjadi apa ya titik persoalan. Tetapi ketika membangun narasi soal pesantren kayak begitu kan ini menyangkut lembaga pesantren, gitu. Ya. Wajib minta maaf ke seluruh pesantren di Republik Indonesia ini. Jangan sampai menarasikan, waduh, seolah gimana ya? Kiai ini kan orang yang dihormati, orang yang ikhlas, memberikan ilmu, mendidik, gitu, tanpa pamrih. Dan tidak pernah protes. Ketika tidak makan misalnya, lalu protes, udah ngajarnya berhenti, nggak ada tuh. Nah, berarti intinya mah kalau nggak tahu ilmunya lebih baik diam Pak ya. Diam itu lebih baik. Oke, sahabat Banten Podcast, ini suara dari Banten terkait berita yang mungkin menyayat hati, menyakitkan pesantren dan kiai dan bahkan ulama, bagi santrinya bahkan disakiti gitu bagi ya. Mungkin ini sebagai edukasi dan informasi kepada sahabat Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.